Masih bersama saya Putri Cahaya dalam dialog khusus spesial edisi Jaksa Menyapa. Tentunya masih bersama Wakajati Bali, Bapak Ketut Sumedana. Pak, kita langsung sambung perbincangan kita tadi ya. Seperti apa seharusnya sinergitas Pak antara hukum positif dan hukum adat? Saya harus cerita sedikit Mbak Putri ya. Silakan Pak. Jadi di dalam dunia internasional ini ada namanya sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Ya kan? Sumber dari Eropa kontinental adalah berupa hukum positif, hukum yang diberlakukan. Ada undang-undang, kalau di Belanda namanya ordonansi. Kalau di Anglo-Saxon adalah sumber hukumnya adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga di sini ada kepastian hukum yang lebih ditonjolkan, di sini adalah rasa keadilan dalam masyarakat yang ditonjolkan. Itu tujuan hukumnya sebenarnya 3 tadi, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Nah, saya berpikir ini harus ada kolaborasi. Benar. Yang tadi yang dibilang, ini gimana cara kolaborasi? Ini harus ada kolaborasi. Sekarang sistem hukum ini hampir tidak ada batasan di dunia ini. Termasuk kita di Indonesia juga nggak ada batasan. Itu nah. Sekarang orang-orang biasa berpikir, wah kalau tidak ada hukum tidak akan kena pidana penjara kan begitu. Itu kalau kita bicara hukum positif. Tapi kalau kita di masyarakat tidak begitu. Sepanjang dia melakukan satu perbuatan yang merugikan, itulah melanggar hukum yang hidup di dalam masyarakat. Baik. Nah, maka dari itu kolaborasinya dalam bentuk apa? Nah, hukum yang hidup dalam masyarakat itu tetap jalan dan berupa perangkat-perangkatnya seperti bendesa adat, ya, termasuk juga aturan-aturan awek-awek yang ada di masyarakat. Nah, mereka harus dipayungi oleh hukum positif. Apa itu perda? Itu loh. Perda itu bisa di provinsi, bisa di kabupaten. Nah, inilah yang dimaksud dengan kolaborasi tadi. Sehingga mereka bisa berjalan sesuai dengan tata cara yang ada dalam perda, ya kan, tidak sampai melampaui batas kewenangannya dia, ya. Dan di sini hukum yang hidup masyarakat ini dipakai untuk tadi menyelesaikan satu permasalahan. Oke, nah ini yang perlu masyarakat Bali ini sudah mulai harus dibuka matanya. Semoga bisa menyaksikan tayangan ini ya Pak. Begini, ya. Saya cerita lagi sedikit. Silakan aja Pak, saya cerita. boleh. Ya. Di beberapa negara seperti di Belanda saya ceritakan. Belanda kenapa dari 47 lembaga pemasyarakatan menjadi 17, kemudian jadi 7, sekarang menjadi 1, bahkan mau ditutup. Ya, mereka mengimport narapidana dari berbagai negara seperti Norwegia yang di tetangganya negara Belanda. Kenapa itu terjadi? Karena menerapkan sistem gini. Jadi orang sudah malas orang masuk ke LP, masuk ke pengadilan karena kesibukannya dan sebagainya. Betul. Itu yang kita inginkan ke depan gitu loh. Di beberapa negara, bukan hanya di Belanda, di negara barat juga sama. Mereka lebih senang melakukan satu mediasi dalam menyelesaikan satu permasalahan. Seperti tadi, curi sandal jepit. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara? Hanya untuk membina curi sandal jepit. Atau rehabilitasi narkoba sekarang yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Tidak semua perkara narkoba itu dibawa ke pengadilan. Kalau mereka korban misalnya hanya memakai, cukup rehabilitasi. Itu juga salah satu bentuk restoratif justice. Gitu loh. Hal-hal yang kecil tidak harus bersentuhan dengan hukum sebenarnya. Gitu. Nah, sebenarnya ini baik sekali ya. Ini juga sebenarnya tujuannya adalah memudahkan masyarakat. Karena yang namanya Bali juga banyak desa-desa adat. Ini juga kita pertimbangkan akses, kemudian juga situasi ekonomi. Jadi memang ini sudah alangkah baiknya kalau memang masyarakat ini sudah mulai membuka mata dan telinga untuk bisa lebih memanfaatkan berdesa adat itu sendiri seperti apa. Jadi trust, kepercayaannya juga lebih perlu muncul, ditingkatkan ya Pak ya. Nah, yang paling terpenting gini Mbak Putri. Apa tuh, Pak? Yang paling penting itu adalah ya masyarakat adat itu bisa membangun kesadaran hukum masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah sadar, ya tidak perlu lagi ada penegak hukum. Pelanggaran hukum akan menjadi lebih minim. Bahkan mungkin tidak ada lagi pelanggaran hukum itu. Itu yang paling terpenting. Yang tujuan hukum sebenarnya itu apa? Kedamaian dalam masyarakat. Betul. Bukan aja kita bicara kemanfaatan hukum, kepastian hukum, apalagi keadilan, itu sudah jauh gitu. Yang penting masyarakat damai. Saya yakin kalau sudah kita damai, welfare state itu akan terwujud. Kita bisa bekerja dengan nyaman, bisa enak seperti itu. Betul, kalau sudah tidak damai, pikiran tidak ruwet, aktivitas lancar, ini juga bisa membantu kita untuk lebih produktif ya. Iya, ujungnya ke sana Pak ya. Ujungnya ke sana sebenarnya. Nah, ini menarik pemirsa, dapat Anda lihat di depan saya, ini ada buku-buku ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit Pak. Ya. Boleh. Ini satu yang saya bicarakan pada siang hari ini, sore hari ini adalah buku yang terkait dengan balai mediasi ini. Ini. Nah, saya kepingin ke depan itu ya, masyarakat Bali itu dalam satu masyarakat, satu desa ada satu balai mediasi. Inilah tempat-tempat kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Bali itu adalah rumah, mediasi adalah tempat menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah mufakat, dengan melibatkan korban. Kalau itu pidana, kalau itu perdata juga bisa. Semua bisa diselesaikan di balai mediasi. Kita menghadirkan solusi di tengah-tengah masyarakat, keadilan semakin dekat, kemanfaatan semakin dekat,
dan kepastian hukum juga semakin dekat di tengah-tengah masyarakat. Baik. Ini yang saya inginkan. Itu Mbak Putri. Mudah-mudahan saya juga ke depan Pak Gubernur sudah antusias ini. Kapan ini? Tinggal nunggu waktu aja Mbak Putri. Baik, Terima jadi kasih. semoga segera bisa direalisasikan ya Pak. Seperti kalau yang ini Pak mungkin boleh dijelaskan sedikit juga. Ini juga buku saya ini tapi ke depan ini kan semua permasalahan itu juga masuk ke mediasi penal, khusus untuk tindak pidana ekonomi, tindak pidana financial crime nanti ke depan ini, tapi berbasis nilai Pancasila. Baik. Gitu loh, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, persatuan dan sebagainya. Baik, jadi Termasuk nilai demokrasi. masuk juga di sana ya Pak. Ya? Masuk Jadi kedua semua. buku ini hukum adat juga bisa kita dapatkan knowledge, ilmu-ilmu Bisa. baru di sana. Ini boleh untuk Anyus Pak ya? Boleh, ya? boleh, saya memang sediakan untuk iNews. Maka saya tantangan dulu nih biar sah. Baik. Saya nyerahkan buku. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Oke, Silakan. saya tantangan dulu ya. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Itu suatu kehormatan bagi kami ya Pak ya. Semoga Terima bisa kasih. bermanfaat juga. Terima Semoga kasih tayangan undangannya. ini juga disaksikan oleh masyarakat Bali. Terima kasih. Terima kasih undangannya Mbak Pak Putri, Ketut. iNews. Luar Sehat biasa. selalu dan salam bahagia untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Tentunya sebagai penutup dialog pada kesempatan hari ini Pak ya, mungkin boleh kasih semacam closing statement nih Pak untuk masyarakat yang sedang menyaksikan dialog kita pada hari ini supaya mereka bisa lebih terbuka dan lebih percaya untuk bisa ayo kita mediasi di adat dulu lah, habis itu baru ke pengadilan. Boleh Pak? Jadi di dalam istilah hukum itu, pemirsa sekalian, ya tidak semua permasalahan itu berujung di pengadilan. Jadi istilah hukum itu adalah ultimum remedium. Kalau bisa sedikit mungkin atau sebanyak mungkin semua permasalahan diselesaikan di masyarakat adat itu sendiri. Sehingga satu, tidak menimbulkan resistensi. Kedua, keadilan itu akan menjadi lebih dekat dengan teman-teman yang ada di dalam masyarakat. Yang paling terpenting adalah biaya-biayanya bisa terkontrol, bisa terkontrol. Dan bisa menjadi lebih minimalis keluar. Baik biaya dari negara maupun biaya dari masyarakat. Itu yang penting sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Pak Tut atas informasinya pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan tentunya bisa bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan tayangan hari ini. Dan pemirsa, saya Putri Cahaya pada kesempatan kali ini mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari dialog hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan dukung terus program vaksin dari pemerintah agar dapat cepat tercipta kekebalan kelompok. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.